الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menjalani seluruh perintah-perintahnya Allah dan dengan cara menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan di dalam hati, pahamilah di dalam hati kita, yakinilah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih beruntung, tidak ada yang lebih sukses, tidak ada orang yang lebih jaya melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah di dalam hati, pahamilah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih rugi, tidak ada orang yang lebih hina, tidak ada orang yang lebih celaka melebihi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa perjalanan kita semakin dekat dengan tempat tujuan kita. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan malam, yang menciptakan siang silih berganti. Malam telah berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam. Terus terjadi pergantian. Tanpa terasa akhirnya kita pun juga sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian siang dan malam adalah pelajaran yang sangat besar. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Pelajaran yang besar, peringatan yang besar bagi orang yang selalu mau ingat dan bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Tanpa terasa sekarang kita pun sudah hampir meninggalkan bulan Sya'ban. Padahal baru saja bulan yang lalu, bulan mulia, bulan Rajab kita tinggalkan. Tanpa terasa pun Sya'ban sebentar lagi kita tinggalkan. Juga hadirin yang mulia, tanpa terasa pun sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ada di hadapan kita. Tanpa terasa sebentar lagi kita pun akan selalu bersama menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita harus mempersiapkan dari sekarang. Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Kehidupan manusia memang serba tanpa terasa. Tahu-tahu umur kita sudah 30 tahun. Tanpa terasa sudah menikah. Tanpa terasa sudah memiliki anak. Tanpa terasa tahu-tahu sudah memiliki cucu. Tanpa terasa tahu-tahu umur sudah 60 tahun. Tanpa terasa kita tidur, bangun daripada tidur kita.
tanpa terasa begitu juga kita telah sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, inilah hari Jumat, hari yang selalu digunakan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan para sahabat. Hari Jumat adalah hari wasiat. Nabi menyampaikan untuk selalu sibuk menyiapkan diri untuk akhirat. Nabi tidak menyampaikan hal-hal yang rumit di hari Jumat, bukan menyampaikan hal-hal yang berat di hari Jumat. Tapi yang disampaikan oleh Nabi adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah kita akan mudah menjalani kehidupan nanti di kubur. Dengan takwa akan mudah menjalani kehidupan nanti di mahsyar. Dengan takwa akan mudah menjalankan kehidupan di Siraj. Dengan takwa baru akan mudah menjalani kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, hari Jumat ini hari yang sangat mulia. Orang yang mau memuliakan syiar-syiar agama, Jumat adalah syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Hari Jumat apabila disiapkan oleh orang-orang yang memahami keistimewaan hari Jumat, maka sifat takwa pun juga akan Allah berikan kepada dirinya. Maka tidak heran zaman dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menghadapi hari Jumat, mereka sudah membuat persiapan di hari Kamis. Semua sunnah-sunnah amal sudah mulai disunahkan di hari Kamis. Apa tujuannya? Untuk mempersiapkan hari yang sangat istimewa, yakni hari Jumat. Bahkan hadirin yang mulia, diceritakan bahwa para sahabat kalau sudah tiba hari Jumat, maka mereka akan berangkat ke masjid dengan membawa obor. Kenapa mereka membawa obor? Karena mereka berangkat ke masjid sebelum waktu subuh. Begitulah para sahabat mereka memuliakan daripada syiar-syiar agama. Hadirin yang mulia, ini bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan persiapan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang agung, bulan Ramadan bulan yang istimewa. Tetapi mempersiapkan Ramadan bukan pada bulan Ramadan. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan sudah dimulai daripada bulan Sya'ban. Hadirin yang mulia, ketika satu keistimewaan datang, satu orang istimewa datang, apabila satu benda yang istimewa datang dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau memuliakan, tentu resikonya akan besar. Seumpama bupati akan ke rumah kita, bagaimana kira-kira persiapan yang akan kita buat? Bagaimana seumpama gubernur akan bertemu ke rumah kita, orang istimewa, apakah mungkin kita menyambutnya tanpa ada persiapan? Kalau seumpama Bapak Presiden datang ke rumah kita, datang ke desa kita, apabila Presiden datang di bulan April, apakah orang-orang mempersiapkannya di bulan April? Tentunya jauh-jauh hari dia akan mengadakan persiapan. Kalau kita menyambut orang istimewa tetapi tidak mau memuliakan, maka kita akan berubah menjadi orang yang hina. Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Bulan Ramadan hampir berada di hadapan kita. Persiapan Ramadan dipersiapkan sekarang. Bulan Ramadan adalah bulan amal, maka persiapan Ramadan daripada sekarang. Dalam satu riwayat dulu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam masjid. Maka ketika beliau masuk masjid, Nabi melihat satu orang dalam keadaan tidur, padahal azan sudah dikumandangkan. Maka melihat ada orang yang masih tidur, maka Nabi memanggil satu sahabat Ali ibnu Abi Thalib dipanggil. Kata Nabi, wahai Ali, bangunkanlah orang itu. Maka kemudian bergegaslah Sayyidina Ali untuk membangunkan orang tersebut.
Ketika sudah selesai membangunkan, maka sahabat Ali Abi Thalib datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, biasanya Tuhan tidak mau mewakilkan satu perkara kebaikan kepada orang lain. Biasanya Tuhan akan selalu usaha menjadi orang terdepan dalam mengamalkan kebaikan. Kenapa Tuhan menyuruh saya untuk membangunkannya? Padahal seumpama Tuhan membangunkan orang itu, Tuhan juga bisa untuk membangunkan dia." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Ali, kalau aku yang membangunkan dia, seumpama dia tidak menerima, apabila dia ingkar, apabila dia tidak taat, dia tidak mau bangun, ketika aku bangunkan, maka orang itu akan jatuh kepada kekafiran." Karena orang yang menentang perintah Nabi berbahaya. "Mereka aku suruh engkau untuk membangunkannya. Seumpama engkau yang membangunkan, kemudian dia menentang dan tidak mau bangun, maka dia tidak sampai jatuh kepada kekafiran." Jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum. Pada riwayat ini, kata para alim ulama, di situ nampak jelas bahwa satu kemuliaan datang, orang mulia datang, orang yang istimewa datang, benda-benda istimewa datang. Kalau tidak kita muliakan, resikonya juga akan besar. Ramadan datang, bulan yang mulia, yang istimewa. Kalau kita tidak pandai mengistimewakannya, kalau kita tidak pandai memuliakannya, kerugian, resikonya pun akan semakin besar. Maka hadirin yang mulia, mari kita siapkan diri untuk menyambut rahmat Allah yang besar. Siapkan rahmat Ramadan dimulai daripada bulan Sya'ban ini. Maka tidak heran para alim ulama mereka selalu memberikan nasihat. Barang siapa yang menjadikan hidup mereka seperti orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan matinya seperti hari raya. Siapa yang menjalani kehidupannya seperti orang yang berpuasa, maka Allah